Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicari-cari adanya di sana. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal adab al-islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih Ustadz Ali yang juga sudah menghubungi saya untuk mengingatkan ngaji kita subuh ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah ini, di subuh yang barokah. Alhamdulillah kita dapat hadir membuka lembaran kehidupan kita hari ini, yang menunaikan subuh berjamaah. Dan insya Allah ya, ketika kita merasa enak, nyaman, enjoy melaksanakan perintah Allah, maka itu ciri bahwa kita adalah orang mukmin. Kata Kanjeng Nabi, kalau seseorang enak, enjoy, nikmat, bahagia bisa melaksanakan perintah Allah, dan resah, gelisah, sedih, tersiksa batin ketika melakukan perbuatan dosa, maka saksikanlah bahwa Anda adalah seorang mukmin. Tapi kalau perbuatan dosa, maksiat biasa aja, nah ini yang bahaya. Kalau masih tersiksa dengan perbuatan salah, itu masih bagus, masih ada iman. Tapi kalau sudah biasa, enjoy aja, merasa tidak salah, bahkan mencari-cari orang lain yang salah, nah ini yang musibah. Alhamdulillah kita bahagia, enjoy, nikmat, nyaman, bisa subuh berjamaah. Kemudian insya Allah dilanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita sampai syuruk nanti insya Allah. Dan tema kita pagi ini adalah memakmurkan masjid kembali. Ya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baiklah, lewat Pak Idrus. Jamaah yang saya cintai, satu di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya, jiwanya, pikirannya selalu terpaut dengan masjid. Coba Bapak Ibu bayangkan hari kiamat,
Matahari cuma sejengkal di atas kepala kita. Manusia tenggelam dalam keringatnya. Ada yang selutut, ada yang semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang seleher, tergantung dosa masing-masing. Di saat itu kita butuh naungan, kita butuh perlindungan. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi memberikan info. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah di hari sedang dahsyat seperti itu. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah, yudhilluhumullahu fi dhillih, dalam naungannya, dalam perlindungannya, dalam kondisi gawat seperti tadi. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari kiamat yang memang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 7 itu yang menjadi judul kita pagi ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya, jiwanya, pikirannya selalu terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, terkenang apa yang disampaikan di masjid. Yang disampaikan di masjid tentu saja qala ta'ala, qala Rasul, firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun dia berada, badannya boleh berada di pasar, fisiknya boleh jadi ada dalam aktivitas bisnis, tapi jiwanya, hatinya terpaut dengan di masjid, dengan apa yang disampaikan di masjid. Ketika dia sedang transaksi, terngianglah di telinganya, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pasti orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu, dia tidak ada urusan dengan yang namanya riba. Para jamaah, hari ini kita menyaksikan kebenaran ayat ini dengan munculnya fenomena pinjol. Ya. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Korbannya sudah berjatuhan. Bahkan beberapa daerah sampai bunuh diri. Ada ibu-ibu di Jawa itu, bahkan ke suaminya pun dia nggak bilang, akhirnya bunuh diri. Ya. Di Jalan STM Walang, tetangga saya itu nggak tahu, tiba-tiba istrinya kabur aja ke Makassar. Begitu dicek ternyata istrinya nggak tahan karena ditagih terus sama debt collector gara-gara pinjol, diteror. Suaminya malah nggak tahu, suaminya lagi sakit pula. Banyak sekali contoh-contohnya. Ini hanya satu di antara, oh pantes Islam mengharamkan yang namanya riba. Pak Ustadz, ini mah bukan riba, renten. Eta. Ini mah bukan riba, bunga. Ini mah bukan riba, pengertian. Ini mah bukan riba, udah biasa. Paham deh. Apapun namanya, kelebihan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu, itulah riba. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, walau fisiknya tidak di masjid, dia tidak akan terlibat itu. Inilah makna dari sabda Kanjeng Nabi, orang bertakwa itu lihat di pasar, jangan di masjid. Kalau di masjid mah semua orang takwa, pulang dari masjid sendal hilang.
Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, terkenang dengan yang disampaikan di masjid, qala ta'ala, qala Rasul, ketika dia bertransaksi, dia berusaha menjauhi yang namanya maisir. Maisir itu bahasa kitanya judi, gambling, spekulatif. Ya. Bukan malah ada orang yang kaya dengan gambling, kaya dengan spekulatif, kaya dengan judi. Ini bukan judi Pak Ustadz, permainan, iseng. Dapat duitnya gede gitu. Terus aja diulang lagi. Nah, itu yang namanya maisir. Ya. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ketika dia di pasar, dalam transaksi ekonomi, dalam mencari maisha, dia tidak akan terlibat yang namanya goror. Goror itu ketidakjelasan atau penipuan. Ya, contoh goror dalam hadis itu lebih indah lagi, digambarkan Kanjeng Nabi. Yang namanya goror itu membeli as-samak fil ma, membeli ikan dalam kolam, beli buah dalam pohon, beli anak kambing masih dalam perut induknya. Kalau contoh-contoh dulu kan karena ekonominya sebatas itu. Hari ini tentu akan berkembang contoh-contohnya seiring berkembangnya cara manusia mencari nafkah. Ya. Dulu kan belum ada bisnis online. Ya, sekarang contoh goror banyak di bisnis online. Barang yang ditampilkan dengan yang diterima waktu kita beli beda. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dalam transaksi muamalah dia tidak akan terlibat yang namanya adzulmu, mendolimi yang lain. Itulah makanya Kanjeng Nabi sampai berpesan, a'tul ajiro ajrohu qabla an yajifa araqahu. Bayar upah buruh itu sebelum kering keringatnya, supaya tidak ada kedzaliman. Ini udah kering lagi, keringetan lagi, kering lagi, keringetan lagi, kering lagi, keringetan lagi, kering lagi. 3 bulan gak dibayar, zalim. Ya, itu baru satu sisi dalam urusan muamalah. Demikian juga dalam aktivitas yang lain, bersosial, berbudaya, bahkan ngurus negara. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia selalu ingat qala ta'ala dan qala Rasul menjadi panduannya. Tidak akan larut. Ya. Tidak akan larut demi mencari sesuatu, bukannya ingat yang disampaikan di masjid, malah kemudian menyampaikan hal-hal yang menyakitkan kita sebagai umat. Lagi viral kemarin, ada kiai dipanggilnya juga ya syekh. Aneh, dia ceramah tentang Islam tapi menyakitkan kita. Masa dia bilang Kanjeng Nabi menikahi Ibu Khadijah itu kayak berondong yang seneng perempuan yang seusia emak-emak. Astagfirullahaladzim. Kok tega gitu nyampein begitu. Kanjeng Nabi yang kita cintai, yang kalau disebut namanya aja kita bersolawat kepadanya, boro-boro kita Allah dan para malaikat saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang kita berusaha mengikuti sunnahnya, yang kita berharap syafaatnya, dijadikan bahan ledekan. Astagfirullahaladzim. Berapa sih yang lo dapat?
Jadi keilmuan seseorang tidak menjadi ukuran. Saya ulangi, keilmuan seseorang tidak menjadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah sejauh mana seseorang itu terpaut dengan masjid, dengan apa yang disampaikan di masjid. Qala ta'ala, qala Rasul. Karena banyak orang-orang yang paham tentang agama ini, tapi kemudian kerjanya mencari-cari celah. Tega sampai dia bilang Umar lebih kejam dari Nazi. Baru dengar saya seumur-umur. Umur saya memang masih muda Pak Haji. Ya, baru kepala 5. Tapi baru dengar ada orang berani mengatakan kalau Umar lebih kejam dari Nazi. Ali berperang dengan Abu Bakar rebutan khalifah sampai sekarang. Sejak kapan di kitab apa ditemukan? Kok segitunya gitu? Kalau dia ngarepin transferan, kan sekarang nggak diamplopin lagi, ditransfer Pak Idrus ya. Berapa sih yang ditransfer? Tapi yang disampaikan naudzubillah min dzalik menyakitkan kita sebagai umat. Kalau orang yang hatinya terpaut dengan masjid nggak akan begitu ketika dia bekerja, bermuamalah, beraktivitas mengais rezeki. Ya Allah nggak akan begitu. Aneh. Dengan dalih ingin disebut moderasi beragama, tapi kemudian melecehkan tauhid. Padahal yang namanya tauhid itu kalimah tauhidnya saja itu kunci masuk surga, nggak bisa diganti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Itu nggak bisa diganti. Nggak bisa moderasi beragama ceklek mati, nggak bisa masuk surga. Anti intoleran ceklek mati, nggak bisa masuk surga, nggak bisa diganti. Anti radikalisme ceklek mati, nggak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga orang yang di akhir hayatnya mampu mengucap la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. Dia bilang yang disampaikan Kanjeng Nabi tauhid itu artinya persatuan. Saking inginnya disebut memiliki moderasi beragama. Astagfirullahaladzim. Gak gitu juga kali. Jamaah yang saya cintai, kita semua sudah paham lah, mau namanya toleransi, mau namanya moderasi. Kita wajib meyakini Islamlah agama yang benar dan diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Tapi kita menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Itu. Jangan kemudian mengutak-ngatik sesuatu yang sudah baku. Pakai dipertanyakan Ibu Khadijah agamanya nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang saya cintai, orang yang hatinya terpaut dengan masjid dalam semua aktivitas kehidupan, dia seolah ada pemandunya. Ada rambu-rambunya, ada bingkainya. Dan betul-betul itu mewarnai hidupnya. Baik dalam aktivitas mencari nafkah, bermuamalah, berekonomi, bersosial, berpolitik, berbudaya, ngelola negara. Bahkan ucapan dan tindakan. Ya. Maka seandainya kita
memiliki sifat seperti itu, berbahagialah. Sebab itulah yang akan mendapatkan satu dari 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah. Untuk itu, supaya kita selalu terpaut dengan masjid, terkenang dengan masjid, maka setelah pandemi ini berlalu, setelah wabah ini lewat, nyok kita memakmurkan masjid kembali. Sholat berjamaah kita, pengajian kita, aktivitas-aktivitas kegiatan ibadah yang dipelopori oleh masjid, mulailah kita hidupkan kembali. Allah menggunakan istilah yang indah dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, yaitu istilah memakmurkan masjid. Ya, bukan memakmurkan rumah. Kalau rumah mah nggak disuruh dimakmurkan juga kita makmurkan, betul. Kita rawat, kita hias supaya betah, wajar rumah kita. Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan ini di surah At-Taubah 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Innama itu dalam ilmu balaghah disebut adatu hasrin, ya, yang artinya membatasi. Diartikannya itu hanya saja, bahwa saja. Kalau ajengan saya dulu mengartikannya ngan wungkul. Innama, hanya saja, bahwasanya, ngan wungkul. Ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, keimanan itu nggak bisa dilihat karena adanya di sini. At-taqwa hahuna, kata Kanjeng Nabi, di sini. Tetapi kita bisa mengukur keimanan seseorang itu minimal, ya, minimal sejauh mana secara dohirnya. Sebab al-Islam yahkumu bidawahir, kita itu menghukumi yang dohir-dohir saja. Ketika seseorang rajin ke masjid, betah di masjid, kerasan di masjid, enak, nyaman, sholat berjamaah di masjid, enjoy duduk di majelis ilmu di masjid, bersyukurlah bahwa kita adalah orang beriman. Itu ciri keimanan yang paling minimal. Makanya ada pepatah, al-mu'min fil masjid kas-samak fil ma', wal munafik fil masjid kas-samak fil bar. Orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Coba lihat ikan yang di akuarium itu, enjoy dia, berenang, menari-nari. Kalau mungkin, kalau suaranya kedengaran oleh kita, boleh jadi dia sedang tertawa ria. Enjoy, nyaman, betah, karena memang ikan tempatnya di kolam. Demikian juga ikan-ikan yang di kolam atau di air yang besar. Itulah perumpamaan orang beriman di masjid. Enjoy, nyaman, betah, kerasan, asyik. Tapi al-munafik fil masjid, orang munafik di masjid, kas-samak fil bar, seperti ikan yang dilemparkan ke daratan. Ya, yang suka mancing, halo yang suka mancing, begitu dapat ikan itu kan, kalau kita lempar, gimana ikan? Oh, menderita dia, karena memang bukan tempatnya di darat. Nah, ini untuk mengukur kita, diri kita masing-masing, termasuk saya di dalamnya. Kalau di masjid kita blingsatan, nggak betah, nggak nyaman, pengen buru-buru kabur, enjoynya di depan TV,
enjoynya kalau main HP, enjoynya kalau di tempat-tempat mall, wa ma adraka ma mall. Kesiksa berada di masjid, maka bertaubatlah. Ada penyakit kemunafikan dalam diri kita. Tapi kalau enjoy, nyaman, asyik, betah, baik sholat berjamaahnya, ikut kajiannya, bersyukurlah kita adalah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Kenapa soal memakmurkan masjid dikaitkannya dengan iman kepada hari akhir? Karena balasan, ya, balasan apa yang kita lakukan dengan memakmurkan masjid, ya, sholat berjamaah, kajiannya, aktivitas sosialnya, santunan yatim, santunan doa, santunan miskin, segala macam, semuanya itu balasannya nanti akan dirasakan manfaatnya itu di hari akhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan balasan itu bukan hanya di hari akhir yang dimaksud di hari kiamat kelak saja, ketika sakaratul maut pun sudah diperlihatkan. Masih ingat kan cerita Sauban? Sauban itu seseorang yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Kalau sekarang sih dekat karena luas Masjid Nabawi sekarang dengan halamannya itu seluas kota Madinah di zaman Nabi. Gitu Ji. Jadi kota Madinah sekarang itu Masjid Nabawi sekarang dengan halamannya yang udah dipagar itu luasnya adalah seluas kota Madinah di zaman Nabi. Muat 2,5 juta jamaah. Sekarang alhamdulillah sudah dibuka lagi, ya, tinggal Indonesia aja regulasinya yang belum ada. Tapi secara izin prinsip sudah boleh. Nah, Sauban ini tinggalnya di luar kota Madinah. Ya, konon butuh waktu 2 jam lah dia untuk ke masjid. Tapi sekalipun rumahnya jauh seperti itu, Sauban ini nggak pernah masbuk, nggak pernah ketinggalan mendapatkan takbiratul ihramnya Nabi. Sampai suatu ketika Sauban tidak datang ke masjid, Nabi dan SAW dengan para sahabatnya kemudian menjenguknya. Ternyata nyampe di rumah Sauban itu sakit, bahkan waktu ditengok sudah meninggal. Tapi istrinya kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, Sauban itu sebelum meninggal dia mengucapkan 3 hal. Coba lebih jauh, coba lebih jauh, coba lebih jauh." Habis itu, duh, kenapa bukan yang baru? Duh, kenapa bukan yang baru? Duh, kenapa bukan yang baru? Dan yang ketiga lagi, kenapa nggak semua? Kenapa nggak semua? Kenapa nggak semua? Kata istrinya, apa makna semua itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, seseorang ketika sakaratul maut itu akan melihat balasan dari amal soleh yang dilakukannya. Sauban begitu diperlihatkan pahala yang didapat karena dia rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, tapi selalu berusaha untuk datang sholat berjamaah dan tidak pernah ketinggalan, tidak pernah masbuk, selalu dapat takbiratul ihram bersama Nabi. Begitu melihat pahalanya diperlihatkan, dia coba lebih jauh lagi. Padahal udah jauh banget tuh di luar kota Madinah, ya, butuh waktu 2 jam, kalau bolak-balik berarti 1 jam. Masya Allah. Iya. Kalau kita alhamdulillah tinggal ngelangkah dari ujung komplek udah nyampe Muhajirin.
malah lebih jauh lagi kata Thauban ketika diperlihatkan pahalanya. Terus kenapa bukan yang baru? Rupanya Thauban ini pernah ada seseorang yang nggak punya baju, lalu oleh Thauban dikasihlah gamisnya. Begitu diperlihatkan pahalanya, aduh kenapa bukan yang baru? Karena yang dikasih nggak baru, ya layak pakai, bukan baju bekas. Terus yang ketiga tadi, kenapa nggak semua? Rupanya Thauban tuh pernah memberikan seseorang yang sedang butuh, dia ada uang di kantongnya, diberikanlah sebahagiannya. Begitu diperlihatkan pahalanya, aduh kenapa nggak semua? Nah, dari entry point dari cerita ini yang ingin saya garis bawahi kepada kita adalah betapa pahala dan kebaikan itu akan diperlihatkan bahkan dari sejak seseorang sakaratul maut. Belum lagi kalau kelak di hari akhir betapa bahagianya. Ya. Orang yang terlibat dalam membangun masjid begitu di surga diperlihatkan. Istana siapa ini? Istana antum. Loh, buat saya iya. Kenapa? No, lihat. Dulu waktu di dunia kamu ikut membangun Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah. Man bana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Itulah makanya kenapa memamurkan masjid dikaitkan dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Karena hanya orang-orang yang betul-betul meyakini Allah dan hari akhirlah yang akan serius memakmurkan masjid. Kalau di dunia boleh jadi belum didapat secara cash. Makanya orang berani yang ngeledek, ngapain sih lu rajin ke masjid, emang jadi kaya lu gara-gara ke masjid. Di dunia mungkin orang ngeledek begitu. Bahkan ada yang dijadiin alasan itu. Males gua ke masjid, kenapa? Ke masjid rajin tetap sengsara. Ada orang ngomong begitu kan? Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang memamurkan masjid, kata Allah, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata bukan hanya di akhirat, di sejak sakarat aja diperlihatkan. Saya ini alhamdulillah sejak muda biasa memandikan jenazah. Jenazah itu wajahnya tuh macam-macam. Saya ingat kok ada bapak-bapak itu, maaf ya, ini hanya untuk contoh aja. Selama ini tuh maaf, wajahnya itu ya karena memang kulitnya juga hitam gitu, hitam segala macam. Begitu meninggal, cakep banget, senyumnya tersungging, cakep gitu. Padahal selama ini bapak itu kelihatannya hitam jorok, kesan kita gitu, kesan kita. Rupanya salah satu itu yang saya ingat, memang dia selalu ke masjidnya, nggak pernah terlambat. Baik itu subuh, apalagi waktu yang lain. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Mendirikan sholat. Ternyata yang dimaksud mendirikan sholat itu kalau bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid. Ya. Itu juga salah satu alasan kenapa ketika berbicara tentang sholat tidak disebut mengerjakan, tapi mendirikan, aqamas shalah. Nah, yang dimaksud mendirikan itu para jamaah, maknanya kalau bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid, baru mendirikan. Kalau sholat di rumah itu belum mendirikan, baru melaksanakan. Yang namanya mendirikan adalah berjamaah di masjid. Pantes ya,
ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun di Madinah apa? Masjid. Bukan rumah beliau. Untuk tempat tinggal, beliau numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Karena yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Bahkan ketika singgah di kampung Kuba, ya, kira-kira 2 kilo menjelang Madinah, beliau mendirikan masjid, namanya Masjid Kuba. Hada awwalu masjidin banahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita sholat di sana nilainya senilai umroh. Sebagaimana hadis, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Kuba fa shalla fi kana ka ajri umrah. Siapa yang bersuci, berwudu atau mandi di rumahnya, di hotelnya, di maktabnya, lalu berangkat ke Masjid Kuba, kemudian sholat di sana, itu senilai umroh. Kanjeng Nabi biasa pergi ke Masjid Kuba itu setiap hari Sabtu, masyian aw rakiban, baik jalan kaki ataupun naik kendaraan. Singgah di kampung Kuba, mendirikan Masjid Kuba yang kalau kita sholat di sana senilai umroh. Lalu ketika tiba di Madinah, di Yathrib sebelum nama Madinah, di seonggok tanah yang disebut Raudhatun min Riyadil Jannah, beliau dirikan Masjid Nabawi. Yang kalau kita sholat di sana nilainya 1000 kali dibanding sholat di Masjid Al-Muhajir atau masjid yang lain. Nah, kenapa kalau Kanjeng Nabi pertama kali hijrah yang pertama dibangun masjid? Karena memang yang dimaksud mendirikan sholat itu harus di masjid kalau bagi laki-laki berjamaah. Kalau perempuan boleh di masjid, kalau laki-laki harus di masjid. Sekarang nggak ada alasan. Wabah sudah berlalu, pandemi sudah lewat, sudah PPMK level 1, PPMK PPKM level 1, sekarang sudah harus ke masjid kembali. Wa aqamas shalah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi kan mengancam orang yang dengar adzan tapi tidak mau ke masjid, fa'uharriqu alaihim buyutahum, kata beliau. Aku akan bakar saja rumahnya. Kenapa diancam? Dibakar rumahnya orang yang dengar adzan tapi tidak mau ke masjid? Karena dia lebih mencintai rumahnya ketimbang rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Kita boleh mencintai rumah kita, tempat tinggal kita, apartemen kita, villa kita, gedung kita, tapi harus lebih mencintai rumahnya Allah. Dan rumahnya Allah di muka bumi adalah masjid. Kemarin di kala wabah kita terpaksa nggak ke masjid. Kalaupun ke masjid, safnya harus berjarak. Sekarang setelah kondisinya normal, kembalilah kemakmurkan masjid kembali. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah, terus wa atas zakah. Kenapa setiap kali kalimat salat dalam Al-Qur'an digandengkan dengan zakat? Ada 29 kali perintah sholat yang bergandeng dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Alladzina yuqimuna sholat wa yutuna zakat. Alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun. Di ayat ini wa aqamus sholat wa atuz zakat. Ada 29 kali yang bergandeng perintah sholat dengan zakat, dan ada 59 kali yang bergandeng dengan infak dan sedekah. Mengapa? Sebab para jamaah, kalau sholat itu mencetak kesolehan kita secara pribadi,
hubungan baik kita dengan Allah, maka zakat, infak, sedekah mencetak kesolehan secara sosial, hubungan kita dengan sesama. Maksudnya apa? Maksudnya seorang muslim itu kesolehannya harus dirasakan orang lain. Saya ulangi, seorang muslim yang soleh, kesolehannya harus dirasakan orang lain. Namanya muslim. Tidak cukup kesolehan kita itu hanya dirasakan oleh kita. Alhamdulillah nikmat sholat berjamaah, alhamdulillah nikmat ngaji di masjid, alhamdulillah nikmat bisa naik haji, alhamdulillah nikmat zikir, doa dan istighfar, alhamdulillah nikmat bisa saum sunnah. Itu dirasakan oleh pribadi. Kesolehan baru dirasakan oleh pribadi. Seorang mukmin kesolehannya harus dirasakan oleh orang lain. Dalam bentuk apa? Zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, jariyah. Jangan sampai dikenal aktivis masjid tapi juga dikenal pelit. Ada yang salah itu. Luar biasa ya ibu itu, ke masjidnya rajin, dia ikut kajian, ibadahnya Masya Allah, saum Senin-Senannya rajin. Iya sih, kenapa? Tapi pelit. Jangan sampai. Kesolehan kita itu harus dirasakan oleh orang lain. Ya. Maka setiap perintah sholat bergandeng dengan zakat. Karena setiap hubungan baik kita dengan Allah harus juga hubungan baik dengan sesama. Bahasa Qur'annya hablum minallah, hablum minannas. Jangan sampai terkenal jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, rajin ke masjid, tapi dengan tetangga aja nggak kenal. Betul, jenggot ini sunnah yang paling murah, diem aja dapat pahala. Tapi selarung dengan tetangga itu wajib. Betul, celana cingkrang itu sunnah, tapi akrab dengan lingkungan itu wajib. Betul, jidat hitam itu mungkin keseringan sujud, mungkin juga kejedot. Tetapi berdermawan, peduli, berbagi itu wajib. Jangan ini kalau ke masjid rajin bungku, boro-boro salam, senyum aja enggak. Ada yang salah. Tidak boleh tampilan kita taat beragama itu kesannya itu menyeramkan, enggak boleh. Saya ulangi, tidak boleh orang rajin ke masjid tapi kesannya menyeramkan. Boro-boro salam, senyum aja enggak. Berpapasan umirna ya, kami diperintahkan kata para sahabat untuk membangun masjid Fid-Daur di setiap kota, di setiap kampung. Jadi di satu kota, satu kampung itu minimal satu masjid. Ya, kotanya bisa dipersempit ya. Untuk membangun masjid tutoyaba wa tunadzofa. Masjid itu harus tutoyaba, diwangikan, wa tunadzofa, dan dibersihkan. Jadi ketika kita pasang AC, pakai pewangi, itu ada hadisnya perintahnya. Tunadzofa wa tutoyaba, dibersihkan dan diwangikan. Ya, jadi ketika kita pasang AC, ya kan, ada beberapa PK di sini, ya, itu amal soleh. Ya sekarang ambil sederhana begini aja. Bapak pernah nggak mampir ya di terminal karena waktunya udah mepet, terpaksa kita sholat di musola terminal. Udah bau pesing, ya kan, panas, begitu sujud karpetnya bau apa? Kalau lihat mukenanya udah kuning-kuning totol hitam. Begitu kita masuk nyamuknya bruk. Padahal kita mau sholat duhur,
panas lagi, ada kipas tapi udah rusak, boro-boro AC. Bandingkan kita mampir sama-sama zuhur nih di masjid yang full AC, wangi, bersih, nyaman. Khusyuan mana? Gak perlu jawab, cukup dengan tersenyum sudah bisa membedakan. Nah itu kan memakmurkan dari sisi fisiknya. Sekarang alhamdulillah sih sudah nggak ada kali ya Pedus ya, di terminal yang kayak begitu tuh sudah nggak ada. Di Jawa Barat nih zaman Pak Idrus penguasanya itu syarat untuk pom bensin itu kan wajib menyediakan mesin yang representatif. Kalau kita ya kayak KM 57. Dulu zaman Pak Idrus gubernur di Jawa Barat tuh begitu. Kalau mengajukan pom bensin boleh, tapi syaratnya harus mendirikan tempat ibadahnya yang betul-betul representatif. Terus itu apa? Nyaman, bersih, full AC, toiletnya bersih, harus ada pegawai khusus untuk itu. Baru tuh izinnya dikeluarin. Kalau enggak dikeluarin sama Pak Idrus. Itu enaknya kalau yang berkuasa orang soleh kayak beliau. Sayang aja nggak lanjut di Jakarta. Padahal spanduknya udah beredar. Mungkin 2024 insya Allah. Ya Bang Idrus untuk Jakarta 2024. Itu bahkan dulu saya tanya teman beliau, gubernurnya sebenarnya beliau, temannya itu saya tanya, Kang, apa yang akan lakukan? Oh pokoknya tenang aja katanya Ustadz, sepanjang Pantura itu dari mulai yang wilayah Jawa Barat, dari mulai ujung masuk Cikampek sampai sana, di setiap pinggir jalan itu kami sediakan masjid yang representatif. Itu kewajiban saya sebagai gubernur. Soal nanti orang mau sholat atau enggak itu soal kesadaran dia pribadi, tapi kami sebagai gubernur sudah menyediakan. Nah itu kan dari sisi fisiknya ya, memakmurkan dari sisi tampilan zahirnya. Nah mungkin korelasinya yang itu tuh Pak, nah, mengaitkan antara rumah, kan rumah kita begitu kan, rumah kita kan catnya udah pudar dicat, ya kan, AC-nya kita pasang kalau panas, rumah kita aja kita pelihara, apalagi rumahnya Allah. Itu yang tadi saya singgung di awal, jangan sampai rumah kita lebih makmur dari masjid. Ya. Baik dari sisi paling tidak kegiatan lah. Alhamdulillah, Muhajirin ada AC-nya, ada pewanginya. Jadi tidak salah tuh, suka ada yang infak parfum kan, suka ada yang infak parfum disimpan di kotak, walaupun pasti seminggu habis itu. Ya, tapi itu amal soleh yang sederhana tapi luar biasa. Kenapa? Kan paling tidak orang kalau mau sholat pakai itu, sehingga bisa. Karena masjid itu sunahnya tunadopa wa tutayaba, dibersihkan dan diwangikan. Makanya saya yakin itu pengaruh penjajah tuh yang namanya air dua kulah itu. Di kampung-kampung masih ingat, depan masjid itu ada kolam, warnanya udah hijau. Orang wudhu ke situ, kaki diceduk-ceduk ke situ. Kalau ditanya alasannya dua kulah. Saya yakin ini kerjaannya Sunan Kalijogo. Karena zaman dulu kan begitu. Saya pernah tahun 93 ingat tuh, diundang tablik di Cianjur, daerah Warung Kondak. Begitu mau sholat Isya, Pak Kiai, kalau di sana manggil aja Bapak, mangga. Begitu mau wudhu, ya kan kita mah nggak biasa. Udah airnya hijau, tapi orang semua pada di situ. Nah, alhamdulillah ada panitia yang orang Jakarta, ngerti dia, langsung nimba, ngambilin satu ember. Orang air bening ada, banyak Cianjur. Kenapa masih begitu? Nah saya yakin itu sisa-sisa penjajah, sehingga kesannya umat Islam itu jorok. Kan identiknya begitu, umat Islam itu jorok, kalau santri budugan, ya kan? Kesannya begitu, padahal santri sekarang modern, namanya aja terpadu, terpaksa pakai duit. Masuknya aja berapa Pak, itu 100 juta ya
Pesantren Pak Idrus di Lembang tuh masuknya 100 juta, bayaran bulanannya 10 juta, nggak ada budukan. Wong jalan-jalannya aja ke Turki. Iya. Tapi image di masyarakat kalau bicara santri budukan. Padahal itu sisa penjajan. Jadi korelasinya tadi itu sekali lagi dalam hal fisiknya, ya. Maka memakmurkan itu fisiknya juga harus. Masih ditumpul AC, wangi gitu kan, karpetnya baru. Saya kira demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengen ke belakang sebentar.